Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Muhammad Syabani. Di sini saya akan menjelaskan DFS dan BFS untuk tugas 3 dari struktur data. Pertama, dari DFS adalah algoritma pencarian pada graf atau pohon yang bekerja dengan cara menelusuri satu jalur. Jadi sebelum dia menemukan jalurnya atau maksudnya menemukan data, dia akan mencari jalur yang paling dalam terlebih dahulu, baru mundur dan uh, baru mengganti jalur ke jalur yang lain. Nah, sedangkan BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian pada graf atau pohon yang bekerja dengan cara mengunjungi semua node. Jadi, semua node pada satu level. Kalau DFS itu dia bakal nyari ke satu jalur di mana dia uh, akan mencari sebuah data yang dimana dia akan mencari dengan satu jalur dulu, baru pindah jalur ke yang lainnya. Sedangkan kalau BFS itu dia mencari satu level dulu, baru mencari ke level selanjutnya untuk mencari data yang diinginkan. Nah, kelebihannya adalah kalau DFS itu penggunaan memorinya relatif lebih kecil, sedangkan untuk BFS itu dia lebih besar. Namun namun untuk kelebihan BFS-nya itu dia akan menemukan bukan akan maksudnya mampu menemukan jalur terpendek dari graf atau pencarian. Nah, di sini ada codingan. Oh ya, sebelum masuk ke ini kurang lebih itu seperti ini. Saya baru ada ininya. Baru ingat ada sebuah ada datanya. Bukan data, contoh datanya. Jadi dari soal saya kurang lebih itu datanya seperti ini. Saya membuat datanya seperti ini. Jadi kalau DFS itu dia itu akan mencari jalur pertama terlebih dahulu. Misalkan di sini ada A0, A1, A2. Ini ibaratnya kayak level 1 nih, level 2 nih, level 3. Nah, untuk DFS dia akan mencari satu jalur dulu. Dari A0 dia ke A1. Nah, di sini A1 dia pertama ke A3 dulu. Ke A3 lalu ke A7. Jika datanya bukan A7, dia akan mundur terlebih dahulu set ke A1 lagi, baru pindah jalur lagi ke A4, ke A8. Nah, misalkan datanya belum ketemu lagi, dia balik lagi ke atas lagi, ke A0 lagi, baru lanjut atau pindah jalur ke pindah jalur. Ini baru ke A2. Nah, A2 gini, A2 terus ke bawah seperti itu. Ini kurang ke kanan ternyata. Nah, gini nih harusnya, ini A2. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau BFS atau Breadth Search, dia itu akan mencari mencari per level dulu, per level terlebih dahulu. Jadi dia mencari gini, set A0 bukan datanya, terus ke A1. Nah, kalau A1 bukan datanya, dia bakal mundur dulu terus pindah ke A2 terlebih dahulu. Nah, kalau A2 bukan datanya, dia balik lagi ke A1, ke A0, ke A1, terus turun ke sini. Nah, dia nyari kayak gini. Nyari A34. Kalau bukan, karena ini masih ada, ini udah level yang ketiga, dia bakal mundur lagi, terus pindah jalur, terus baru ke level yang sama, A5, A6. Seperti itu. Nah, di sini ada codingan yang saya buat. Kurang lebih codingannya seperti ini. Di sini saya menggunakan ibaratnya apa ya? Kayak nyimpen datanya apa ya?
ya nyimpan datanya gitu loh di sini. Start, terus nanti di add untuk disimpan seperti itulah kurang lebih. Nah di sini data yang udah saya buat yang kayak tadi kayak gini. Di sini ada DFS dan BFS. Nah seperti itu. Nah untuk ini ya harus saya keluar dulu. Nah untuk codingannya seperti apa keluarannya. Nah prosesnya itu seperti ini kurang lebih. Pertama dia untuk DFS itu dia bakal ngunjungin A0 dulu, A1, A3. Nah kalau disamain kurang lebih kayak gini. Nah, DFS dari A0 dulu terus ke A1, A3, A7. Jadi kayak ngikutin satu jalur dulu. Gini terus ke A2 pindah A2, A5, A9. Nah, karena A9 itu data yang dicari, dia akan target ditemukan, tapi karena dia bakal nyari data yang bakal nyari ke paling dalam, dia tetap nyari ke semua datanya gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua ada BFS, ini kurang lebih codingannya sama. Ini dia saya pakai Q buat mudahan. Nah, untuk yang kedua BFS. Nah, kalau BFS ini dia benar-benar sesuai per level yang tadi ya. Jadi dia bakal nyari dari A0 ke A1, dari A1 dia mundur dulu ke A2. Jadi dia ngambilnya per level. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.